Halo semua, kembali lagi di Cafe FA Institute. Nah, kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah bahasa Indonesia. Cuma untuk kali ini yang akan kita bahas terkait dengan hal-hal yang praktis, yaitu membuat kurikulum vitae atau CV. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini? Karena ketika kalian besok lulus, setelah kalian itu sarjana, mau nggak mau, yang bukannya mau nggak mau, tapi kalian harus mencari pekerjaan. Nah, di saat kalian mencari pekerjaan, kalian melakukan lamaran di berbagai perusahaan, kalian butuh yang namanya kurikulum vitae atau resume, gunanya untuk memperkenalkan diri kepada perusahaan bahwa kalian punya suatu yang ingin disampaikan dan kalian merasa capable untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Makanya apa yang harus kalian cantumkan dalam CV itu harus bisa merepresentasikan diri kalian sekaligus merepresentasikan kebutuhan dari suatu perusahaan. Nah, bagaimana cara membuat CV? Ini kita perhatikan baik-baik ya. Oke, di slide kalian bisa lihat itu ada salah satu sampel CV yang cukup populer. Kalau kalian buka Microsoft Word, ada template CV. Itu kalian akan temukan salah satu template-nya berbentuk seperti yang ada di slide. Di sini contohnya John Smith. Nah, dalam template itu adalah salah satu template CV yang paling populer, bahkan banyak teman-teman saya yang dia kerja di profesional, baik di perusahaan multinasional atau mungkin perusahaan lokal atau bahkan di perusahaan asing, itu menggunakan CV-nya kurang lebih seperti ini. Nah, ini akan saya breakdown apa yang ada di template di Microsoft Word terkait dengan CV ini, kurikulum vitae ini. Di sini ada sisi kanan dan sisi kiri. Yang sisi sini, sisi kanan itu adalah internal, sisi kiri itu adalah eksternal. Nah, di internal sendiri itu ada dua, yaitu data personal dan kemampuan. Sedangkan di yang sisi kiri itu ada, atau sisi eksternal, itu ada info penting dan pembuktian. Nah, ini maksudnya seperti apa? Itu sudah saya berikan penomoran yang satu, data personal, itu berisi tentang informasi data diri sebagai upaya kalian memperkenalkan siapa diri kalian kepada perusahaan. Jadi, di bagian ini, kalian menampilkan nama, kalau perlu gelar, terus kemudian email, kemudian nomor telepon, alamat rumah, atau sesuatu hal yang bisa merepresentasikan diri kalian. Terus kemudian yang kedua itu kemampuan. Nah, kemampuan ini terkait dengan skill yang kalian miliki. Nah, skill ini bermacam-macam. Misalkan skill penggunaan Microsoft Word atau Microsoft Excel atau Microsoft Office lah pada umumnya, itu juga termasuk skill. Dan di tampilan nomor 2 ini, di bagian skill, usahakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Misalkan kalian bekerja di perusahaan yang, atau di lowongan di perusahaan yang membutuhkan kemampuan tulis-menulis. Berarti di situ kalian masukkan skill bagian tulis-menulis itu tadi. Microsoft Word, atau mungkin kalian menggunakan Note, atau mungkin kalian menggunakan software-software yang terkait dengan penulisan, atau mungkin kalau kalian melamar sebagai seorang data analis atau seorang akuntan, berarti mungkin skill penggunaan Microsoft Excel bisa kalian tampilkan. Nah, usahakan di bagian skill ini kalian katakan sejujurnya apa adanya. Jangan sampai kalian waton asal memasukkan skill padahal kalian tidak memiliki kemampuan itu. Akan lebih baik kalian berkata jujur di sini. Takutnya nanti kalau kalian pas wawancara ditanya apakah benar kamu bisa menguasai Excel, terus kemudian kalian ditanya rumusnya kalian nggak paham, itu akan membuat si interview merasa, oh ini ngapusi, ini bohong, dan kalian bisa didiskualifikasi. Lalu yang bagian motor lewat. Lalu yang bagian ketiga dan keempat itu terkait dengan eksternal. Nah, di bagian ini itu adalah bagian
terpenting dari sebuah CV. Maksudnya gimana? Jadi di bagian ini adalah unjuk diri kalian. Kalau sisi kanan itu adalah data diri, sisi kiri itu adalah kemampuan kalian. Dan yang di sisi kemampuan kalian atau di sisi eksternal kalian itu yang harus kalian tonjolkan. Nah, di situ nomor 3 itu terkait dengan info penting, itu semacam value kalian sebagai seseorang atau sebagai individu yang sekiranya istilahnya relate dengan perusahaan yang ingin kalian lamar. Misalkan perusahaan itu menawarkan lowongan kepada bendahara misalkan, ya bukan bendahara, kalau bank itu account eksekutif, kalau perusahaan itu account eksekutif namanya. Berarti kalian di situ memberikan value yang berkaitan dengan account eksekutif, misalkan integritas, kalian itu punya integritas, loyalitas, atau sesuatu hal yang sekiranya memang itu dibutuhkan oleh perusahaan khususnya di bagian yang sedang kalian lamar. Itu kalian tampilkan di bagian info penting itu tadi, terkait dengan value yang kalian miliki. Lalu yang keempat itu terkait dengan pembuktian. Nah, ini berisi pembuktian apa saja yang kalian miliki atau yang pernah kalian lakukan, itu berupa pengalaman maupun pendidikan. Nah, di sini adalah bentuk CV yang dicontoh, itu bentuk CV untuk aplikan atau calon pegawai atau pelamar yang ingin bekerja di perusahaan swasta, ya, dalam arti ini bukan di dunia pendidikan. Itu makanya experience yang diberikan itu sebagai senior project manager, junior project manager, IT support officer, ada 3 itu. Karena memang kebutuhan yang perusahaan inginkan itu terkait dengan masalah manajerial. Makanya experience yang ditampilkan di dalam pembuktian ini di bagian kolom 4 ini terkait dengan pengalaman yang sudah kalian dapatkan selama kalian hidup. Dan di sini ketika kalian itu fresh graduate, jangan merasa terus kemudian kalian nggak punya pengalaman, karena beberapa perusahaan itu memberikan lowongan kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman minimal 2 tahun atau 5 tahun. Nah, nggak mungkin kan seorang fresh graduate dituntut untuk punya pengalaman kerja 5 tahun atau 2 tahun. Nah, lalu bagaimana menampilkannya? Ketika kalian mahasiswa, otomatis kalian sempat ikut di organisasi. Nah, saat kalian ikut di organisasi, hal apa yang kalian lakukan? Misalkan kalian di waktu organisasi, waktu mahasiswa dulu membuat event terkait dengan membuat event band-bandan misalkan di situ, ya. Nah, di situ kalian sebagai apa? Misalkan koordinator perkap. Ya udah, di situ adalah kalian sebutkan sebagai koordinator. Experience kalian sebagai koordinator, lalu kalian jelaskan. Terus kemudian kalian punya pengalaman lagi dalam proses membantu penelitian dosen misalkan. Di situ kalian juga masukkan experience-nya research assistant atau asisten peneliti. Meskipun itu bukan penelitian kalian, itu penelitian dosen kalian, dan di dalam penelitian itu kalian nggak disebutkan. Maksudnya dalam laporan penelitian tidak menyebutkan nama kalian sebagai asisten peneliti, tapi secara fakta kalian tetap membantu dosen itu. Jadi itu kalian masukkan sebagai experience atau pengalaman ketika kalian pengen melamar menjadi tenaga pendidik. Jadi di experience ini kalian lampirkan pengalaman-pengalaman yang sudah kalian lakukan secara profesional. Dalam hal ini dalam lingkup sesuatu hal yang sifatnya melibatkan pihak eksternal. Kalau membuat event tadi, event band-bandan, ya itu kan melibatkan pihak eksternal, entah sponsorship, entah audiens atau asisten peneliti, itu juga melibatkan pihak eksternal, misalkan mencari data dan sebagainya. Nah, itu kalian lampirkan juga. Dan kemudian pendidikan itu sudah jelas, ya, kuliah dan SMA itu harus kalian tampilkan. Kalau SMP SD itu nggak begitu penting, yang penting adalah kuliah dan SMA. Atau kalian punya sertifikat itu juga kalian tunjukkan. Oke, jadi itu tadi terkait dengan pembuatan CV atau kurikulum vitae, dan hal ini sangat penting sekali karena tidak banyak
mahasiswa atau fresh graduate itu paham tentang bagaimana cara membuat kurikulum vitae, sehingga ketika mereka melamar pekerjaan, pihak HRD atau pihak orang yang melakukan seleksi, panitia seleksinya itu males. Karena apa? CV yang kalian buat terlalu kompleks dan ribet, tidak representatif dengan kebutuhan perusahaan. Makanya tadi ada sisi kanan dan sisi kiri, sisi internal dan eksternal. Itu tujuannya untuk memudahkan si panitia lowongan pekerjaan itu atau panitia di perusahaan yang bertugas untuk menerima karyawan, itu memudahkan mereka dalam proses seleksi. Karena nggak mungkin dong CEO atau bos di perusahaan itu menyeleksi berkas kalian satu persatu. Mereka hanya menyeleksi berkas, ya tinggal berapa biji aja untuk diputuskan apakah layak atau tidak. Yang menyeleksi di bagian awal itu adalah tim atau panitia penyeleksi. Dan disitulah kalian usahakan membuat CV yang efektif, efisien, dan menarik. Yang jelas secara personal, diri kalian siapa, dan yang jelas secara experience, apa nilai tawar kalian untuk perusahaan itu. Oke, jadi mungkin itu saja terkait dengan pembuatan CV. Pembuatan CV adalah bagaimana kalian profiling diri kalian dalam menjual kemampuan kalian. Cukup sekian, ciao.